Perintah Kaisar Naga. Bab 191 sampai dengan 200. Audiobook, novel silat. Episode 20. Navarro menghadapi Dev, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Seluruh orang itu seperti jatuh ke dalam gua es. Dev, kamu jangan datang ke sini, kamu telah melukai begitu banyak orang dari geng naga api pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Navarro masih mengancam Dev dengan geng naga api. Apakah menurutmu aku akan takut pada geng naga api? Dev berjalan ke Navarro dengan mencibir di wajahnya, saya memberi Anda kesempatan, Anda dapat terus memanggil orang-orang dari geng naga api, tetapi kali ini Anda dapat memanggil beberapa ahli. Navarro menatap Dev dengan keraguan di matanya, tapi dia masih perlahan mengeluarkan ponselnya. Melihat Dev tidak menghentikannya, Navarro memanggil Hercules. Tuan Muda Xiao, ini sudah berakhir begitu cepat. Apakah Anda ingin mengirim pembayaran terakhir? Hercules bertanya dengan penuh semangat setelah panggilan telepon itu. Saudara Hercules, orang-orangmu telah dikalahkan, kamu sama sekali bukan lawan, dan anggota geng naga apimu terlalu buruk. Navarro sangat tidak puas dan mengeluh bahwa bahkan Dev tidak dapat menangani 30 orang. Begitu Hercules mendengarnya, dia berdiri sambil menggosok. Apa yang kamu katakan? Semua orangku telah dikalahkan. Ya, semua orangmu dengan lengan dan kaki patah sedang kesakitan. Jika kamu tidak percaya padaku, dengarkan saja. Navarro berkata, dan meletakkan telepon di dekat anggota geng naga api yang tergeletak di tanah. Teriakan tragis itu membuat Hercules tiba-tiba marah. Siapapun yang berani menyentuh gang naga api kami, beritahu saya alamatnya, dan saya akan segera pergi ke sana. Hercules berteriak. Setelah Navarro memberitahu alamatnya, dia menutup telepon, dan kemudian menatap Dev dengan bangga. Dev, kamu benar-benar membuat marah geng naga api, saudara Hercules akan segera datang, jangan pergi jika kamu bisa, lihatlah. Bisakah kamu masih sombong? Dev mengangkat sudut mulutnya, sudah kubilang untuk memberimu kesempatan, aku akan memberikannya, aku akan menunggu di sini. Dev menemukan tempat dan langsung duduk, tanpa terlihat seperti ingin melarikan diri. Melihat bahwa Dev benar-benar tidak melarikan diri, mata Navarro menjadi semakin kejam. Selama Hercules datang, Dev pasti akan mati. Sekitar 10 menit kemudian, sejumlah mobil datang dengan cepat, dan kemudian Hercules dan anak buahnya turun dari mobil. Hahaha, Dev, kamu sudah mati, kakak Hercules ada di sini. Melihat Hercules datang, Navarro tertawa bangga, lalu bergegas menemuinya. Hercules turun dari mobil dan memandangi bawahannya di semua tempat meringis kesakitan, dan tiba-tiba menjadi marah. Siapa dia? Siapa yang berani melakukannya? Berani kepada kami geng naga api, aku akan membunuhmu hari ini. Raungan Hercules bergema dalam radius ratusan meter, Navarro menggigil ketakutan saat mendengar auman Hercules. Itu aku. Dev bangkit perlahan dan berjalan menuju Hercules. Ketika Hercules melihat wajah Dev dengan jelas, dia langsung tercengang, sangat ketakutan sehingga dia berani mengatakan sepatah kata pun. Saudara Hercules, anak inilah yang memukuli orang-orang ini dari gang naga apimu, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Ketika Navarro melihat bahwa Dev berani mengakuinya, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Tapi siapa tahu, tepat setelah Navarro selesai berbicara, Hercules berjalan cepat ke Dev, dan berkata dengan tatapan hormat, ternyata itu Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Navarro melihat bahwa Hercules benar-benar meminta maaf kepada Dev dengan sikap hormat, dia langsung menjadi sangat bodoh, matanya akan keluar. Kakak Hercules, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Dia hanya seorang tahanan yang baru saja keluar dari penjara. Kamu tidak perlu takut padanya. Navarro berkata dengan wajah bingung. Plak. Diam, Hercules berbalik dan menampar wajah Navarro. Hercules lalu menghadap Dev, Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu bahwa Navarro ingin berurusan dengan Anda. Jika saya tahu itu Anda, saya tidak akan mengambil uang yang dia berikan kepada saya. Saya juga berharap Tuan Chen akan punya banyak hati, tolong maafkan kami sekali lagi.
Tetapi sebelum Dev dapat berbicara, Navarro berteriak seperti orang gila, "Mengapa? Mengapa ini? Geng naga api Anda yang bermartabat sangat takut pada seorang tahanan kerja, dan Anda masih menyebut diri Anda sebagai geng terbesar di Hongcheng." Navarro tidak mengerti mengapa Hercules begitu takut pada Dev, dan apa yang menakutkan dari Dev. "Tidak bisakah kamu memukul beberapa kali saja? Ada ratusan orang di geng naga api. Jika Dev bisa bertarung, bisakah dia mengalahkan ratusan orang? Apa katamu? Bukan giliranmu untuk menunjuk dan memberitahu geng naga api. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang." Hercules berbalik dan menatap Navarro dengan dingin. Merasakan aura pembunuh pada Hercules, Navarro langsung menutup mulutnya. Tetapi pada saat ini, gunung itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian sekelompok orang kulit hitam bergegas ke sini. Ada ratusan orang dengan senjata di tangan mereka, dan gerakannya seperti gempa bumi. Melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul, Hercules sedikit bodoh, dan Navarro juga tercengang. Dia tidak mengerti siapa orang-orang ini tiba-tiba muncul. Tetapi segera, mereka melihat dengan jelas bahwa Yansen memimpin ratusan orang, yang berarti bahwa orang-orang ini semua berasal dari Aula Harimau. Ketika Hercules melihat Yansen datang, wajahnya menjadi sangat jelek, sementara Navarro berdiri tercengang dan menyaksikan Yansen memimpin orang melewatinya. "Lindungi Tuan Chen, tidak ada yang diizinkan untuk pergi." Yansen berteriak dengan marah. "Ya." Ratusan geng di Aula Harimau meraung dengan marah, dan kemudian memblokir seluruh jalan. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Yansen buru-buru berjalan ke Dev dan bertanya. "Apakah menurutmu sesuatu akan terjadi padaku?" Dev tersenyum sedikit. Dev menjadi bodoh, dia tidak pernah berpikir bahwa Yansen membawa begitu banyak orang untuk melindungi Dev, dan sikap Yansen terhadap Dev sangat hormat. Salah satunya adalah geng naga api dan yang lainnya adalah Aula Harimau, dan mereka adalah geng terbesar di Hongcheng, tetapi saat ini, kedua geng itu menghormati Dev. "Hercules, kamu geng naga api berani menyerang Tuan Chen, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang." Yansen menatap Hercules dengan marah dan berkata. Wajah Hercules penuh dengan ketidakpuasan, tetapi dia tahu bahwa kali ini bukan waktunya untuk menjadi pahlawan, dan pemimpin geng Stanley belum kembali, jadi mereka hanya bisa menelannya untuk sementara. Ini adalah kesalahpahaman, semua disebabkan oleh Navarro itu. Hercules menjelaskan secara langsung melalui HT. Ketika Yansen mendengar ini, dia melihat langsung ke Navarro yang tidak jauh. Navarro gemetar saat melihat Yansen menatapnya. Yansen berjalan cepat ke arah Navarro, menampar Navarro dengan keras dan berkata, "Kamu masih berani melakukan sesuatu pada Tuan Chen, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan menghancurkan keluarga Xiaomu." Yansen tidak membual, dengan kekuatan Aula Harimau, dia benar-benar dapat menghancurkan keluarga Xiao. "Yansen, keluarga Xiao kami baik padamu, tetapi kamu benar-benar membantu orang lain dan memukuliku?" Navarro menjadi gila sekarang, otaknya sudah terstimulasi. "Jika bukan karena kebaikan keluarga Xiaomu padaku, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini?" Yansen memandang Navarro dengan dingin dan berkata. Navarro tidak berani menatap langsung ke mata Yansen. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang ini begitu menghormati Dev. "Tuan Chen." Pada saat ini, Elias Gu dan Benito juga bergegas datang. Melihat bahwa Dev baik-baik saja, Elias Gu menghela nafas panjang kali ini dan berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan Chen bermasalah dengan Gang Naga Api, jadi saya segera bergegas, apakah Tuan Chen baik-baik saja?" Elias Gu baru saja tiba, Huan Su dan Yuki juga bergegas di belakangnya. Begitu Yuki tiba, dia dengan gugup memeriksa tubuh Dev, karena takut Dev akan terluka. Melihat semua orang terhormat di Hongcheng datang, Hercules tidak berani bernapas lagi, dan dia membenci Navarro untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Pada saat ini, Navarro benar-benar tercengang. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa satu Hercules dan satu Yansen menghormati Dev. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah pasukan geng, dan mereka ahli bela diri. Melihat bahwa Dev kuat dan kuat, menunjukkan rasa hormat dapat dibenarkan. Tapi Elias Gu ini adalah pensiunan pejabat.
Dapat dikatakan bahwa Yansen dan Hercules bukanlah orang yang sama. Meskipun Elias Gu telah pensiun, pengaruhnya di Hongcheng masih sangat kuat. Jika tidak, Elias Gu akan mengadakan perjamuan yang hampir semua pengusaha kaya di Hongcheng ingin hadir. Sekarang Elias Gu sangat menghormati Dev. Ini agak tidak masuk akal, dan itu membuat Robert merasa lebih terpana. Ini, apa yang terjadi di sini? Bukankah Dev dicampakkan oleh Yuki? Bukankah dia sudah pindah dari Villa Bukit Indah? Dia sudah menjadi salesman, jadi mengapa Yuki memperlakukan Dev masih begitu baik? Shanshan bersembunyi di belakang Navarro, melihat semua yang ada di depannya, seluruh wajahnya linglung. Ketika Yuki mendengar kata-kata Shanshan, dia berjalan dengan wajah penuh dan menampar Shanshan ketika dia naik. Shanshan tidak berani melawan ketika dia ditampar, dan Navarro bahkan tidak berani bergerak. Pelacur, beruntung kamu meninggalkan Dev, jika tidak, kamu hanya akan mempermalukan Dev dengan penampilanmu. Tampaknya Tuhan itu adil, biarkan Jalang sepertimu mendapat pasangan sampah. Yuki berkata kepada Shanshan dengan penghinaan di wajahnya. Shanshan dan Navarro tersipu ketika mereka diejek, tetapi tidak ada yang berani melawan. Tuan Chen, bagaimana Anda menghadapi mereka berdua? Yansen menunjuk Navarro dan Shanshan, dan bertanya pada Dev. Melihat Yansen mengajukan pertanyaan seperti itu, kaki Navarro dan Shanshan tiba-tiba melunak, dan mereka hampir berlutut di tanah. Dalam situasi ini, dengan sepatah kata pun dari Dev, hidup mereka akan hilang. Saya mohon Tuan Chen untuk berbelas kasih, maafkan saya kali ini. Dev belum mengatakan apa-apa, tetapi Robert bergegas, mengabaikan identitasnya, dan berlutut di depan Dev. Keluarga Xiao memiliki kekuatan yang baik, tetapi saat ini, mereka menghadapi orang-orang paling kuat di Hongcheng. Tidak peduli siapa yang berdiri, mereka dapat membuat keluarga Xiao mereka bangkrut. Pada saat ini, Robert tidak punya pilihan selain berlutut. Jika tidak, kehidupan Navarro mungkin tidak dijamin, dan fondasi keluarga Xiao juga dapat dikubur di sini. Ayah kamu ini. Navarro terkejut ketika dia melihat ayahnya berlutut langsung ke Dev di depan semua orang. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah keluarga kaya. Sebagai kepala keluarga Xiao, Robert benar-benar berlutut di hadapan pria muda seperti Dev. Kamu bajingan, datang dan berlutut untukku. Robert menarik Navarro dengan keras, lalu menamparnya dengan keras dan berkata. Ayah dan anak dari keluarga Xiao berlutut di depan Dev, dan sekarang di belakang mereka, Shanshan menatap kosong semua yang ada di depannya. Dia tidak percaya apa yang dia lihat itu benar, dia tidak berani dan tidak percaya. Pelacur, itu semua karena kamu sehingga kamu membunuh anakku, dan kamu belum berlutut. Robert bangkit dan menendang Shanshan dengan keras. Menendang Shanshan langsung ke tanah, menyebabkan Shanshan berlutut juga. Melihat penghinaan Robert, dengan putus asa memohon belas kasihan, sudut mulut Dev sedikit terangkat. Ayo pergi. Dev pergi, Yansen dan Elias Gu juga membawa orang pergi. Hercules tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan membawa pergi semua anggotanya yang terluka. Pada akhirnya, ayah dan anak dari keluarga Xiao dan Shanshan dibiarkan berlutut di tanah. Kenapa? Apa-apaan ini? Apa hebatnya Dev? Navarro meraung putus asa, dia tidak bisa mengerti, bukankah Dev seorang tahanan kerja, mengapa begitu banyak orang memuji dan menghormatinya? Plak! Robert memberi Navarro tamparan lagi, membuat Navarro langsung menutup mulutnya. Aku memberitahumu, mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi Dev itu, kamu harus menghormatinya ketika kamu melihatnya. Aku tahu kamu membencinya di hatimu, tetapi belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Selama 10 tahun, ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, Anda sebaiknya menyingkirkan martabat Anda, atau Anda akan berada dalam masalah. Robert bangkit dan menegur Navarro dengan wajah serius. Mata Navarro berkilat kedinginan, dan dia sedikit mengangguk. Dia tidak akan membiarkan Dev pergi, tetapi ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Dev, dia akan menyingkirkan keunggulannya untuk sementara. Kalau tidak, dengan sedikit orang yang datang hari ini, akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga Xiao mereka. Jika beberapa keluarga bersatu, keluarga Xiao mereka akan mati tanpa tempat untuk mati.
Melihat Navarro mengerti kata-katanya, Robert menghela nafas dan menepuk bahu Navarro dengan ringan. Ayo pergi, aku harap kamu bisa tumbuh dewasa kali ini. Kakak Navarro, Kakak Navarro. Melihat Navarro akan pergi dengan Robert, Shanshan buru-buru memeluk kaki Navarro. Dia hanya memiliki Navarro sekarang. Untuk Navarro, dia menyinggung Dev. Jika Navarro tidak peduli padanya sekarang, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Navarro memandang Shanshan dengan sedikit keengganan di matanya. Pergi, Robert, yang berada di samping menendang Shanshan dengan keras. Pelacur, aku sudah lama berpikir bahwa kamu adalah pelacur sialan. Awalnya, Robert tidak setuju dengan pernikahan Navarro dan Shanshan. Bagaimanapun, keduanya tidak berada di kelas yang sama, tetapi Navarro bersikeras menikahi Shanshan, dan Robert tidak punya pilihan. Sekarang karena Shanshan, hal buruk terus terjadi. Bagaimana mungkin Robert setuju dengan Navarro dan Shanshan untuk bersama lagi? Robert dan Navarro pergi. Shanshan berbaring di tanah dan menangis dengan sedih. Di sisi lain, Dev duduk di mobil Yuki dalam perjalanan pulang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Anda tahu bahwa naga api akan menyusahkan saya? Dev sangat terkejut, bagaimana Elias Gu, Yansen, dan Yuki tahu bahwa mereka ada di sini. Paman dan bibi yang menelepon saya. Setelah saya tahu, saya langsung meminta ayah saya untuk menghubungi Yansen dan Penatua Gu. Yuki menjawab. Orang tuaku meneleponmu. Dev sedikit terkejut. Tapi segera dia mengetahuinya, pasti Mona yang memberitahu orang tuanya, dan kemudian orang tuanya putus asa, jadi mereka menghubungi Yuki. Bagaimanapun, dalam kesan mereka, seorang gadis kaya seperti Yuki pasti sangat kuat. Ketika Yuki melihat Dev di gerbang komunitas, dia pergi tanpa turun dari mobil. Bagaimanapun, orang tua Dev mungkin masih memiliki kesalahpahaman tentang Yuki. Setelah Dev keluar dari mobil, dia hanya mengambil 2 langkah dan menemukan bahwa Yvonne sedang menatapnya diam-diam di balik pohon besar. Melihat Dev telah menemukannya, Yvonne ingin melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Dev. Yvonne, ini sangat larut, apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya dengan aneh. Oh, tidak apa-apa, aku baru saja selesai makan, aku turun untuk jalan-jalan, kamu kembali dengan cepat, Paman Chen dan yang lainnya masih mengkhawatirkanmu. Setelah Yvonne selesai berbicara, dia bergegas pergi. Ada apa dengan gadis ini? Dev menatap punggung Yvonne, menggelengkan kepalanya, dan berjalan cepat menuju rumah. Pada saat ini, di rumah Dev, Selin sedang menyeka air mata, Edward sedang merokok dengan wajah sedih, Derry Sun dan Mona ada di sana, dan Melissa juga menghibur Selin. Selin, jangan khawatir, Dev akan baik-baik saja, mungkin dia akan segera kembali. Meskipun Melissa menghibur Selin, wajahnya juga penuh kekhawatiran. Ayah, Ibu, aku kembali. Saat Melissa selesai berbicara, dia mendengar Dev berteriak. Ketika semua orang mendengar bahwa Dev telah kembali, mereka semua bangkit dan keluar. Ketika Dev melihat begitu banyak orang datang ke rumahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Selin menerkamnya, meraba-raba dengan kedua tangan, mencoba melihat apakah Dev terluka. Bu, aku baik-baik saja, tidak apa-apa, aku hanya lapar, dan aku belum makan. Dev berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika tidak apa-apa, tidak apa-apa jika tidak masalah, ibu akan menyiapkan makanan untukmu. Selin tampak bahagia. Selin, aku akan pergi denganmu, Melissa membantu Selin ke dapur. Paman Sun, Dev berteriak pada Derry. Dev, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Derry memandang Dev, begitu Mona kembali dan berkata, saya merasa tidak enak, karena saya tahu bahwa Porsche adalah mobil tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Anda bersama Mona, bertemu dengan Navarro yang memiliki kelainan lain, dia pasti tidak akan memaafkanmu dengan enteng. Tapi sayangnya tidak ada orang yang kukenal berani menyinggung keluarga Xiao, jadi aku hanya bisa cemas. Paman Sun, tidak apa-apa, kamu melihatku kembali dengan baik kan? By the way, terima kasih Paman Sun karena khawatir. Dev masih sangat berterima kasih kepada Derry karena sangat mengkhawatirkannya. Karena tidak ada yang salah, ini sudah larut, kami pamit pergi.
Setelah Derry selesai berbicara, dia pergi bersama Mona. Meskipun Mona tidak mengatakan apa-apa, Dev bisa melihat kekhawatiran tentang dia dari mata Mona. Dev beristirahat setelah makan, dan Melissa juga beristirahat sebentar sebelum pergi. Keesokan harinya, Dev pergi ke Villa Bukit Indah untuk berlatih di hari lain. Meskipun kemajuannya tidak bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pergi bekerja pada hari Senin, Dev baru saja tiba di departemen penjualan, dan menemukan bahwa suasana di departemen penjualan agak salah. Setiap hari Senin, Presiden Singh akan mengadakan pertemuan untuk kita. Mengapa tidak ada gerakan hari ini? Ya, saya sudah di sini selama 3 tahun, dan saya belum pernah bertemu sekalipun. Apa yang terjadi hari ini? Tuan Singh tidak akan sakit, kan? Semua orang di departemen penjualan berbisik tentang itu. Oke, jangan bicara omong kosong, aku akan tahu apa yang terjadi ketika Billy kembali. Mona berkata kepada semua orang. Segera, Billy kembali dengan sebuah file di tangannya. Manajer Cui, ada apa dengan Presiden Singh? Ya, sepertinya aku tidak melihatnya bekerja hari ini. Pada hari Jumat, saya mendengar bahwa Presiden Singh pergi sebelum pulang kerja. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Semua orang bertanya pada Billy. Tuan Singh dipecat dan telah meninggalkan perusahaan. Billy berkata dengan sedikit sedih. Lagi pula, setelah bekerja dengan junior selama bertahun-tahun, Billy juga tidak menyukai junior. Dia juga berharap dengan kontrak yang ditandatangani oleh Dev, dia bisa naik ke posisi manajer pembelian. Ketika junior dipecat, harapannya pupus. Tapi sayangnya tidak ada orang yang kukenal berani menyinggung keluarga Xiao, jadi aku hanya bisa Ah, kenapa? Lalu siapa yang akan menjadi manajer umum perusahaan? Itu terlalu mendadak, dan aku tidak mendapatkan informasi apapun. Itu benar, begitu Tuan Singh pergi, jika orang lain dikirim, kami takut kami akan menderita. 3 api penunjukan pejabat baru, mari kita tunggu api. Semua orang, Anda berbicara tentang saya. Diam untukku. Billy berteriak dengan marah, dia sudah cukup tertekan, orang-orang ini masih mengobrol. Semua orang diam dan menatap Billy dengan tenang. Tidak peduli siapa manajer umum, departemen penjualan kita harus satu pikiran. Hanya dengan cara ini tidak akan ada yang berani menggertak kita. Billy takut manajer umum baru akan membuangnya, jadi dia ingin menarik orang-orang ini dari departemen penjualan bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kami mendengarkan manajer Cui dan maju dan mundur bersama. Apapun yang disuruh manajer Cui untuk kita lawan, kita hanya mendengarkan manajer Cui saja. Jangan khawatir, manajer Cui, kami hanya mendengarkanmu. Semua orang di departemen penjualan menyatakan kesetiaan mereka kepada Billy. Dev mendengus dingin saat ini, yang membuat Billy merasa sangat tidak nyaman. Dev, apa maksudmu? Billy bertanya. Apa gunanya, kamu ingin memperlakukan perusahaan ini sebagai rumahmu sendiri? Kamu hanya seorang manajer departemen kecil, dan kamu berani membentuk geng. Dev berkata dengan jijik. Memang benar bahwa saya adalah manajer departemen kecil, tetapi saya juga atasan langsung Anda. Sekarang saya mengumumkan bahwa Anda telah dipecat. Billy berkata dengan ekspresi muram. Dulu ada junior yang ingin Dev bekerja di perusahaan dan kemudian mencari kesempatan untuk mempermalukan Dev. Sekarang junior telah dipecat, Billy tidak keberatan. Kenapa kamu memecatku? Dev bertanya dengan dingin. Kenapa? Hanya karena aku bosmu, di departemen penjualan, aku akan memecat siapapun yang aku inginkan. Bukankah kamu punya rumah besar? Kamu tidak perlu mencari makanan untuk hidup di sini, kamu bisa pergi sekarang. Billy tidak ingin Dev tinggal di sini, karena Dev adalah bom waktu yang mengganggu seluruh departemen penjualannya. Billy, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Dev juga menandatangani kontrak dengan Diamond, bisakah kamu? Pada saat ini, Mona angkat bicara, dia ingin memohon Dev. Diam kamu. Billy berteriak pada Mona. Aku mengerti, apakah kamu menyukai anak ini sekarang? Kamu benar-benar memohon untuknya. Sehari sebelum kemarin, saya bahkan menyiapkan makan malam untuk membahas pesta pernikahan kita, tapi bahkan kamu tidak datang.
Apa kau menyukainya? Billy meraung dengan wajah memerah, yang membuat Mona langsung malu. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mona mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, itu karena Dev dalam bahaya pada waktu itu, saya pergi untuk memberitahu keluarganya kemana dia pergi, kemana pikiran Anda. Berhenti bicara omong kosong, aku harus memecatnya hari ini, dan tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Mata Billy terbuka lebar, seperti singa gila. Dev juga tahu saat ini, mengapa Billy tiba-tiba tidak normal hari ini, ternyata karena Mona tidak pergi makan malam karena dirinya. Semua orang di departemen penjualan menyaksikan dengan diam, tidak ada yang akan bersyafaat untuk Dev, bahkan Rico, yang berada di grup yang sama dengan Dev pada awalnya, diam. Wajah Ivana berseri-seri. Dia senang bukan karena Dev dipecat, tetapi karena Billy bertengkar dengan Mona. Jika keduanya berpisah, dia akan memiliki kesempatan untuk bisa bersama Billy secara terbuka dan belak-belakan. Bahkan, mereka berdua diam-diam terlibat di dalam perselingkuhan beberapa kali, yang semuanya diprakarsai oleh Ivana, dan Ivana adalah sahabat Mona. Setiap kali ada sesuatu, mereka bertiga pergi bersama, juga untuk dapat mengikuti Billy untuk lebih banyak menemukan peluang untuk berhubungan. Sekarang Billy memiliki keretakan dengan Mona, Ivana sangat bersemangat. Manajer Cui, kamu. Diam untukku, dan jika kamu tidak setuju keputusan saya, pergi saja dari sini. Yvonne ingin memohon untuk Dev, tetapi Billy memarahinya kembali begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Dev memandang Billy dengan dingin, dan matanya menjadi semakin dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memecatku, tetapi siapa yang akan dipecat, aku pikir itu kamu. Apa? Billy tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dev, bisakah kamu berhenti membual sepanjang waktu? Saya yang terbesar di departemen penjualan, saya akan memecat siapapun yang saya inginkan, kecuali jika Anda bukan karyawan penjualan saya. Departemen. Sayang sekali Anda sekarang bawahan saya, jadi Anda harus mematuhi pengaturan saya. Sekarang Anda masih ingin memecat saya. Anda benar-benar tidak tahu diri. Aku paling tahu seperti apa aku, tapi sayangnya kamu tidak bisa melihat dirimu dengan jelas, dan kamu akan segera tahu siapa yang dipecat. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung duduk kembali ke tempat kerjanya. Melihat Dev masih berani duduk, Billy segera meraung. Dev, apakah kamu tidak tahu malu? Apakah kamu masih ingin tinggal di departemen penjualan dan tidak pergi? Ini pertama kalinya saya melihat seorang karyawan yang telah dipecat dan masih tidak mau pergi. Seberapa tidak tahu malunya Anda? Ivana berkata sambil mencibir. Itu benar, cepatlah dan jangan mengacaukan departemen penjualan kami. Tuan yang bermartabat, tidak bisakah Anda mencari pekerjaan? Mengapa Anda tidak pergi? Ini benar-benar pengalaman yang panjang, dan ada orang kurus seperti itu. Semua orang di departemen penjualan juga mengejek Dev, dan mereka menggunakan ini untuk menjilat Billy. Jangan khawatir, aku tidak akan bergantung pada departemen penjualan. Dev mengemasi barang-barangnya dan langsung berjalan keluar. Kakak Dev. Tuan Harimau. Melihat Dev benar-benar pergi, Yvonne buru-buru mengejarnya. Meskipun Yvonne secara alami marah pada Dev selama 2 hari terakhir, dia masih tidak tahan melihat Dev benar-benar dipecat. Saudara Dev, jika kamu benar-benar pergi, aku tidak akan berada di sini lagi. Aku tidak mau tinggal di perusahaan yang rusak ini. Yvonne tidak ingin melakukannya lagi. Jangan konyol, saya tidak mengatakan saya akan pergi. Saya hanya meninggalkan departemen penjualan. Lakukan saja pekerjaan Anda dengan baik. Perusahaan ini adalah perusahaan yang baik, tetapi Billy ini terlalu buruk. Dev tersenyum sedikit. Jadi, apakah kamu akan pergi ke departemen lain? Yvonne terkejut. Betul sekali. Dev mengangguk. Melihat bahwa Dev hanya dipindahkan ke departemen yang lebih rendah, Yvonne tidak mengatakan apa-apa. Dev, apakah kamu ingin aku mencari pekerjaan baru untukmu? Mona berjalan mendekat dan berkata. Tidak, terima kasih. Setelah Dev selesai berbicara, dia segera pergi. Melihat Dev akhirnya pergi, Billy menghela nafas berat. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang berani menentangnya.
Setelah Dev datang, dia melawannya di mana-mana, dan dia masih tidak patuh. Billy ingin mengeluarkannya, tapi butuh waktu yang lama untuk mengusir. Mari kita semua terus bekerja, jangan membahas urusan manajer umum, tidak peduli siapa yang dikirim oleh markas. Selama departemen penjualan kita berdedikasi, tidak akan ada masalah. Billy berjalan kembali ke Dev dan berkata kepada semua orang di departemen penjualan. Semua orang kembali bekerja, tetapi setelah beberapa saat, sekretaris manajer umum datang ke departemen penjualan. Manajer Cui, Nona tertua Su ada di sini dan meminta semua orang untuk pergi ke ruang konferensi untuk rapat, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk diumumkan. Sekretaris itu berkata kepada Billy. Sekretaris Lee, apakah karena pengganti manajer umum? Billy buru-buru bertanya dengan senyum di wajahnya. Harusnya. Sekretaris Lee mengangguk. Apakah Sekretaris Lee tahu bahwa orang yang dibawa oleh Nona tertua Su adalah pria atau wanita, dan apa identitas mereka? Billy ingin mengetahui situasinya terlebih dahulu. Dia tidak membawa siapapun, hanya Nona tertua Su sendiri. Sekretaris Lee berkata. Tidak membawa siapapun? Billy terkejut sejenak, dan kemudian dia bertanya. Bukankah pengganti Pasing itu dikirim dari kantor pusat? Tidak, dia dipromosikan langsung dari perusahaan ini. Nona tertua Su tidak membawa siapapun dari kantor pusat. Manajer Cui, cepat dan bersiaplah dan bawa semua orang ke sana. Sekretaris Lee pergi setelah berbicara. Bingung, Billy berjalan keluar dari kantor dengan cemberut, dan berkata kepada semua orang di departemen penjualan. Hentikan semua yang kalian kerjakan, ayo pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Manajer Cui, apakah ini masalah penunjukan manajer umum? Seseorang bertanya. Ya, Direktur Su ada di sini karena ini. Billy mengangguk. Apakah manajer Cui tahu siapa yang ditunjuk kali ini? Apakah pria atau wanita? Ivana buru-buru bertanya. Itu tidak dikirim dari kantor pusat, dikatakan dipromosikan dari dalam perusahaan. Billy berkata. Singkatnya, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka menganalisis, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi manajer umum perusahaan? Saya pikir manajer Cui memenuhi syarat. Departemen penjualan kami baru saja menandatangani pesanan besar Diamond. Tidak mungkin markas tidak tahu. Saya juga berpikir bahwa manajer Cui adalah yang paling berkualitas. Untuk mengetahui bahwa manajer umum harus memahami produk dan penjualan, tidak ada orang yang lebih cocok daripada manajer Cui. Manajer Cui, jika kamu menjadi manajer umum, kamu tidak bisa melupakan kami. Sekelompok orang mengepung Billy satu demi satu, dan berkata Billy seolah-olah dia adalah manajer umum segera. Billy merasa sangat nyaman mendengarkannya sendiri, dengan ekspresi puas di wajahnya. Jangan khawatir, jika saya menjadi manajer umum, gaji kalian di departemen penjualan pasti akan meningkat. Billy melambaikan tangannya dan berkata. Hidup manajer Cui. Manajer Cui hebat, posisi manajer umum ini harus menjadi milik manajer Cui. Manajer Cui menjadi manajer umum. Posisi manajer penjualan harus Mona. Selamat untuk Mona. Seseorang mulai memberi selamat kepada Mona. Bagaimanapun, Billy dan Mona adalah sepasang kekasih, Billy menjadi manajer umum, dan posisi Mona sebagai manajer penjualan pasti tidak akan bisa lepas. Semua orang memberi selamat kepada Mona, dan Ivana juga senang, berpura-pura memberi selamat kepada Mona, tetapi dia sudah cemburu. Oke, belum ada pengumuman, jangan ribut, ayo semua pergi rapat sekarang. Billy mendesak. Segera, Billy memimpin semua orang dari departemen penjualan menuju ruang konferensi. Tepat setelah Billy masuk ke ruang konferensi dengan semua orang dari departemen penjualan, dia melihat bahwa Dev sebenarnya ada di dalam. Dia melihat Dev memegang tisu, menyeka kursi-kursi utama, dan duduk langsung di atasnya. Dev? Melihat Dev, Billy berkata dengan terkejut, mengapa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Bukankah aku menyuruhmu pergi? Ini bukan rumahmu, dan ini bukan departemen penjualan, apakah kamu yang bertanggung jawab? Dev tersenyum ringan. Dev, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Dan apakah kamu tahu kursi siapa itu ketika kamu duduk? Kamu hanya mencari kematian.
Ivana berkata sambil mencibir ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar duduk di kursi ketua. Kakak Dev, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu telah dipindahkan ke departemen logistik? Yvonne melihat bahwa Dev sedang membersihkan meja dan kursi sekarang, dan berpikir bahwa Dev telah menjadi pembersih departemen logistik. Dev, ini adalah kursi ketua, bahkan manajer umum tidak memenuhi syarat untuk duduk, cepatlah berdiri. Mona mengedipkan mata pada Dev. Jika Dev ditemukan, saya khawatir dia akan segera dikeluarkan. Ini kursiku, kenapa aku harus bangun? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Haha, Dev, bisakah kamu berhenti membual? Ini adalah posisi ketua. Sekarang ketua Su ada di perusahaan. Jika dia melihatnya, kamu akan mati. Billy berkata dengan senyum lebar. Ayo semua pergi rapat sekarang. Manajer Cui, meskipun Anda memecat Dev, Departemen Personalia masih belum menerima catatan. Sekarang Dev masih di Departemen Penjualan kami. Jika dia ditemukan oleh ketua dan ketua marah, bukankah itu akan menyulitkan Anda? Seseorang mengingatkan Billy. Kali ini, Billy panik. Meskipun dia telah memecat Dev, hanya Departemen Penjualan yang mengetahuinya, dan dia belum melalui Departemen Personalia. Jika Dev benar-benar mengacau di sini, hukuman terakhir adalah Departemen Penjualan mereka. Memikirkan hal ini, wajah Billy menjadi semakin jelek, matanya menatap Dev dan berkata, Dev, bangun sekarang dan keluar, ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Aku tahu siapa dirimu, berpikir apa yang kamu mau? Memanfaatkan kesempatan ini, dan kemudian membuat masalah di sini dan merusak reputasi Departemen Penjualan kami. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menuduh Dev. Jika ketua menghukum Departemen Penjualan mereka, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Dev, cepatlah, jangan membuat ikan bau memenuhi panci. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini, dengan rencana yang cukup, untuk membalas dendam pada kami dengan cara ini. Kita semua harus menendangnya keluar, dan jika dia tidak pergi, kita harus mengusirnya. Semua orang di Departemen Penjualan berteriak di sekitar Dev. Namun, Dev masih duduk di posisi ketua seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak punya niat untuk bangun. Dev, jika kamu tidak keluar, kamu mau aku memanggil keamanan untuk melakukannya? Melihat Dev tidak berniat bergerak, Billy meraung marah. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, maka silahkan. Dev tersenyum dingin. Itu layak untuk dipamerkan? Billy benar-benar marah, dan dia tidak peduli tentang apapun lagi. Dia berkata kepada orang-orang di Departemen Penjualan, kalian semua, angkat Dev buat saya dan buang dia ke jalanan. Dia hanya bajingan yang... Ketika semua orang di Departemen Penjualan mendengar ini, mereka bergerak menuju Dev bersama, berniat untuk membawa Dev keluar. Hentikan, hentikan semuanya. Mona berteriak keras. Yvonne juga ada di pihak yang mati-matian mencegah semua orang melakukan apapun pada Dev. Mona, apa yang kamu lakukan? Billy mengerutkan kening. Billy, aku akan membujuk Dev untuk keluar dan tidak melakukan hal konyol lagi. Jika Nona tertua Su melihat ini, kita semua akan dimarahi. Mona berkata kepada Billy. Billy benar ketika dia memikirkannya. Jika dia membuat kekacauan di ruang konferensi, jika Nona tertua Su mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi. Baiklah, biarkan dia keluar dari sini, atau saya akan lempar dia keluar jendela. Billy mengangguk. Mona memandang Dev dan berkata tanpa daya, Dev, lebih baik kamu pergi, tinggal di sini hanya akan membuatmu lebih terhina, jika Nona tertua Su melihatmu duduk di sini, dia pasti akan meminta keamanan untuk mengusirmu. Dia tidak akan, Dev menggelengkan kepalanya. Dev, kamu telah bertemu Nona tertua Su. Jangan melihat Nona tertua Su sebagai seorang gadis, tapi jika dia sangat marah, aku tidak menjamin keselamatanmu. Jadi aku dengan hormat menasihatimu, jika kamu mendengarkan, maka berlakulah seperti yang aku katakan. Mona juga sedikit marah ketika dia melihat bahwa Dev tidak cukup baik. Kakak Dev, sebaiknya kamu pergi, tidak ada gunanya duduk di sini. Yvonne juga membujuk Dev. Bukannya aku tidak pergi. Jika aku pergi, tidak ada yang akan membuka rapat ini hari ini,
kalian semua akan dihukum. Dev tersenyum sedikit. Dev, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu pikir kamu siapa? Tidak ada yang akan mengadakan pertemuan ketika kamu pergi. Apakah kamu yang memimpin rapat ini hari ini? Rona tertua Su melihatmu duduk di sini, dia pasti akan meminta keamanan untuk mengusirmu. Ketika Ivana mendengar kata-kata Dev, dia sangat jijik hingga hampir muntah. Yang lain juga memandang Dev dengan jijik, bahkan orang yang tidak tahu malu tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dev, apakah kamu tidak tahu malu? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan membual sepertimu sebelumnya. Billy menyerang Dev dengan bahasa yang kejam. Mona juga sangat marah saat ini, dan menatap Dev. Dev, aku bertanya padamu, apakah kamu akan pergi? Saudara Dev, ayo pergi, cepatlah. Yvonne menarik lengan baju Dev. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba didorong terbuka, dan Yuki masuk bersama para eksekutif perusahaan lainnya. Melihat Yuki tiba, semua orang terkejut. Kemudian Billy bahkan lebih terpana, dan wajahnya sangat berubah, karena saat ini Dev masih duduk di posisi ketua. Ada apa ini ribut-ribut? Yuki mendengar kekacauan di ruang konferensi di luar, jadi dia bertanya dengan keras. Ketika Yuki menanyakan pertanyaan ini, Billy tiba-tiba putus asa. Aku sudah selesai berpikir. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang Dev duduk di posisi ketua, dan dia masih di departemen penjualannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Mungkinkah ada yang salah dengan otak Dev? Manajer Cui, apa yang terjadi? Melihat bahwa tidak ada yang menjawab kata-kata Yuki, Sekretaris Lee memelototi Billy dan bertanya. Oh, Direktur Su, seorang pria di departemen penjualan kami tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Dia membuat banyak kebisingan di ruang konferensi. Saya akan mengirim seseorang untuk membawanya keluar dan pergi ke rumah sakit untuk melihat otaknya yang rusak. Billy dengan cepat berbohong. Rusak otak? Yuki sedikit mengernyit, otak siapa yang rusak? Bersambung ke episode 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.